Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renatri Andini dari Biologi 5A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat produk bioteknologi konvensional yaitu TAPE. TAPE sendiri termasuk ke dalam produk bioteknologi konvensional karena dalam pelaksanaannya masih menggunakan mikroba atau senyawa yang menghasilkan suatu produk. Berikut cara pembuatan TAPE. Pertama-tama, kita siapkan buah singkong terlebih dahulu. Kemudian kita kupas kulitnya. Setelah itu, kita cuci singkong hingga bersih. Kemudian, potong singkong menjadi bagian yang lebih kecil, sekitar 5 cm. Kemudian, masukkan ke dalam panci kukus dan kukus singkong hingga matang selama kurang lebih 20 menit. Kemudian, siapkan ragi tape untuk nantinya dihaluskan. Nah, pada proses pembuatan tape, jamur ragi akan memakan glukosa yang ada di dalam singkong sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga singkong akan menjadi lunak. Kondisi tersebut akan membuat jamur ragi merubah glukosa menjadi alkohol. Rasa manis dari tape sendiri dihasilkan akibat dalam proses pembuatan tape, ragi Saccharomyces cerevisiae akan mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat menjadi gula yang lebih sederhana, sehingga tape menjadi manis walaupun tanpa diberi gula sebelumnya. Setelah singkong matang, pindahkan ke wadah dan diamkan hingga dingin. Setelah singkong benar-benar dingin, taburi dengan ragi yang telah dihaluskan hingga merata. Lalu, singkong yang telah diberi ragi kemudian dimasukkan ke dalam wadah dan kemudian ditutup rapat agar mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah itu, singkong yang sudah dimasukkan ke dalam wadah disimpan selama 2-3 hari sampai singkong menjadi lunak dan terasa manis. Ini adalah tape yang sudah jadi yang telah mengalami proses fermentasi selama 2-3 hari. Teksturnya lembut dan rasanya pun manis.
Dalam proses pembuatan tape singkong, terjadi reaksi fermentasi atau peragian. Reaksi fermentasi ini juga disebut dengan respirasi anaerob, yang dilakukan oleh ragi dan digunakan pada produksi makanan. Dalam setiap reaksi anaerob atau fermentasi akan dihasilkan etanol dan karbon dioksida. Gula bisa dalam bentuk glukosa, fruktosa, atau sukrosa, kemudian diberi ragi Saccharomyces cerevisiae dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen akan menghasilkan alkohol dalam bentuk etanol dan karbon dioksida dan juga energi. Glukosa yang merupakan gula paling sederhana melalui fermentasi akan menghasilkan etanol. Reaksi fermentasi ini dilakukan oleh ragi dan digunakan pada produksi makanan.